kan berawal dari relawannya Pak Jokowi sama Pak JK kan. Panjang urusan, sampailah ke ijazah. Ya maksudnya siapa saja lah naikkan BBM. Nanti rakyat berontak. Jangan-jangan JK mau jadi presiden transisi nih. Ya kan gitu. Nah, anak saya sendiri Gibran gak pernah kasih tahu katanya. Kan saya gak bisa ngatur mereka bang katanya. Mereka punya inisiatif sendiri. Dia harus tetap. Dan dia menang 2024 itu karena Jokowi. Gak ada Jokowi gak jadi. Oke bang, hari ini gue mau bahas ini juga nih. Yang gak kalah penting dan yang gak kalah ramai. Yaitu situasi yang sedang dihadapi oleh Yusuf Kalla. Oh, kenapa Yusuf Kalla? Maksudnya bang ikutin dong. Ya ikut. Tahu ini kan ada hubungan dengan Pak Jokowi. Oh yang soal itu. Soal ijazah. Tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini kan berawal dari relawannya Pak Jokowi sama Pak JK kan. Panjang urusan, sampailah ke ijazah. Tapi abang melihat nggak manuver yang sedang dilakukan Pak JK? Atau abang gimana melihatnya? Pak JK sempat komentar juga loh bang. Terkait ini pas Pak Prabowo memberikan subsidi BBM. Tapi menurut Pak JK dinaikin aja. Gitu. Panjang lah Pak JK jadi topik lah hari ini. Abang gimana melihat itu? Begini. Pemerintah dalam situasi ekonomi sulit ini pasti mencari pengamanan. Jangan sampai beban kepada rakyat semakin besar. Kan gitu. Ya kan? Beban apa? Beban kehidupan, beban ekonomi, daya beli dan segala macam. Salah satu yang paling sensitif bagi masyarakat yang itu melibatkan banyak orang, mayoritas mungkin hampir semua bangsa rakyat Indonesia ini terlibat, hatta bayi terlibat. Ya kan? Ya kan? Oke, lanjut bang. Ya itu masalah BBM. Iya. Ya kan? Bapaknya nggak sanggup beli BBM, bayi nggak beli susu pula kita kan? Kayak kata Iwan Fals itu. BBM-nya tinggi, susu tak terbeli kan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa Pak Yusuf Kalla itu maksudnya kurang bijak. Kurang bijak. Bagaimana negara sedang sulit, kemudian ada upaya pemerintah untuk Memberikan subsidi, mempertahankan harga subsidi yang ada terhadap BBM, dia bilang naikkan aja. Mungkin karena di era dia dulu dia sering naik BBM kan memang. Ya kan? Waktu SBY JK kan naik tuh BBM. Jokowi JK naik tuh BBM kalau kita perhatiin kan. Ya. Memang dia punya solusi untuk meningkatkan. Ya mungkin kan begini, suasana politik stabil. Lebih stabil ya. Kalau sekarang kan tidak seperti sekarang ya. Dulu kan yang ngeritik SBY JK itu kan cuman si Rizal Ramli aja. Yang lain nggak muncul. Sekarang banyak yang muncul. Ya kan? Kita juga nggak tahu kenapa mereka muncul-muncul semuanya. Saiful Mujani misalnya yang kita tidak sangka-sangka muncul menjadi pemain lapangan. Ya kan? Jadi menurut abang JK kurang tepat lah ya. Ya kurang tepat. Kan orang curiga. Secara intelijen boleh juga curiga sama Yusuf Kalla. Jangan-jangan memang Yusuf Kalla ini senang kalau rusuh. Jangan-jangan. Kan orang curiga boleh dong. Iya. Apa urusannya orang pemerintah nggak cabut subsidi, nggak naikkan BBM, tahu-tahu dia usulkan naikkan BBM, ya kan? Terus orang bilang juga Juni-Juli ini akan chaos, akan terjadi kerusuhan. Nah, jadi dikait-kaitkan semua. Itu resiko lah. Kalau nggak mau dikaitkan jangan ngomong kau. Diam aja. Ya, karena kau ngomong aku kait-kaitkan, dikait-kaitkan lah sama orang. Oh ini Saiful Mujadi ngomong begini. Ini Islah Bahrawi ngomong begini. Ya kan? Ini dianggap Islah ada di situ Dodong Badrun apa tuh? Ubaidillah Badrun, ada lagi Ferry Amsari dianggap pendukung Anies dulu kan. Kemudian ada JK juga yang sebagai pendukung Anies. Wah, dikait-kaitkan sama orang. Ada pula Saiful Mujani. Ada Islah Bahrawi, ini pendukung Ganjar kan gitu. Jadi semua orang yang tidak mendukung Prabowo. Terus dikait-kaitkan, mereka marah. Misalnya, gak bisa marah. Politik memang begitu.
tugas dari pengamat, tugas dari politisi, tugas aktivis memang mengait-ngaitkan siapa kau kan gitu. Jadi wajar kalau jika misalnya dianggap ini mau merusak, mau makar, ya kan? Itu yang Saiful Mujani tuh yang kemarin kira iyalah. mau makar ya kan? Ya kan? Ya maksudnya siapa saja lah naikkan BBM, nanti rakyat berontak. Jangan-jangan jika mau jadi presiden transisi nih, ya kan gitu. Nah, Mulai ada dugaan kaitan-kaitan. dugaan-dugaan itu muncul. Persoalan bukan persoalan benar atau salah, tapi dugaan namanya kan. Iya. Kalau nggak mau diduga diam aja. Diam aja, ya kan? Tapi ini juga Pak JK ini selain ngomongin yang kemarin ke BBM naik ini ngomongin ini juga ijazah Pak Jokowi nih, ya kan? Oh yang dibilang dia ada terlibat transfer uang segala macam. Ya rame lah itu kemarin sama kan. Rismon. Sama Rismon ini kan. Abang kan gimana abang melihat itu kan mulai aktif nih Pak JK kan biasanya nggak terlalu aktif. Sekarang mulai aktif lagi nih di pembicaraan atau diskursus politik. Ya. Kalau soal ijazah Pak Jokowi itu kan Ini udah lama nih kan tapi muncul lagi gitu muncul loh. lagi. Kadang-kadang orang orang juga bisa genit gitu loh. Genit ini gimana maksudnya? Genitnya kan kita mencari panggung. Saya nggak ada panggung nih. Kalau masuk ke sini dapat panggung, ya kan? Nah, panggungnya adalah berada di tempat orang-orang yang memang memusuhi Jokowi dalam konteks ijazah misalnya. Nah, Pak JK merasa dapat panggung di sini kan? Gitu. Harus kan dia berpikir nih salah nggak panggungnya, jangan-jangan roboh pula kan? Dia nggak periksa dulu. Ada kaki-kaki yang patah nih nggak? Kan udah berapa kaki yang patah? Egy patah kakinya. Rismon. Siapa lagi? Ada beberapa orang kan? Nah ini kaki yang lain kuat apa patah nanti? Jangan-jangan tambah JK naik, patah pula semuanya kan gitu. Nah jadi janganlah. Jadi kita kan kalau mau masuk dalam sebuah kelompok politik, kita kaji dulu latar belakang semua orang-orang itu. Jangan asal ngomong. Jangan asal masuk. Jangan asal masuk, oke. Ya kan? Ceklah siapa, Refli Harun latar belakangnya seperti apa. Gatot seperti apa. Siapa lagi? Roy Suryo seperti apa, si A seperti apa. Kita cek. Ini orang-orang konsisten nggak? Dari awal perjalanannya itu. Kan gitu. Sehingga kalau kita masuk ke sini kita mantap. Kita tidak dipermainkan. Kan kayak gini kacau. Sama-sama nyerang Jokowi tiba-tiba ada yang datang ke Pak Jokowi. Ada ya. Ya bagaimana? Iya. Jadi ya harus diperhatikan lah setiap angka politik atau apa. Tapi Pak JK yang paling dipersoalkan orang sekarang kan dianggap dia mengadu domba melecehkan agama. Itu kan itu pidatonya waktu di UGM. Masalah Syahid. Gimana tuh persisnya gimana sih ngomongannya? Kita kadang-kadang banyak TikTok ini kita nggak bisa. Nih aku cek dulu bang. Ambil kocek aku makan kuis juga lah. Masa kau ini tamu bukan disaru. Memang untuk abang ini. Untuk abang tapi nggak kau tawarin. Ambil bang, ambil ya Allah. Ya, aku nggak dengar persis pidatonya Pak JK. Cuman memang dijelaskan dia sekarang itu sedang dilaporkan ke kepolisian sama beberapa organisasi keagamaan. Kayak kemarin itu ada GAMKI, Angkatan Muda Kristen, dan beberapa lah yang terkait dengan itu, terkait dengan penistaan agama. Itu kan ucapannya seperti ini kira-kira ya. Kayak kasus diambil kan kasus yang di Ambon ya. Kerusuhan Ambon. Bahwa seolah orang Islam dan orang Kristen itu baku bunuh, baku hantam segala macam. Bagi mereka itu adalah mati syahid. Kan gitu. Ada benarnya, ada salahnya. Kalau orang Baik, tisu baik. kalau orang memperjuangkan kebenaran dan keadilan agama apapun, kemudian dia terbunuh dalam perjuangan itu betul mati syahid.
martir lah kita bilang. Tapi kalau membunuh orang nggak bisa martir dong. Berarti kamu yang jahat. Bagaimana kamu martir? Gitu. Nah mungkin klasifikasi itu yang tidak disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Mungkin terlalu terburu-buru sehingga keluarlah bahwa seolah kalau membunuh pun itu martir. Nah, itu yang dipersoalkan orang. Yang saya tangkap ya. Tapi memang sedang dilaporkan juga nih Pak JK nih. Padahal kan video lama tuh kan. Tiba-tiba muncul lagi kan Bang Jul. Video lama itu kan. Pidatonya UGM video lama. Video lama setahu aku. Terus muncul. Atau video baru juga gak tahu. Tapi muncul lah video itu. Tentang pidatonya itu. Kita masih di dalam rangkaian Pak Jokowi nih Bang Sultan. Abang sampai denger gak kemarin? Pak Jokowi udah bilang ini nih fitnah. Jangan fitnah. Yang kabarnya Gibran atau Jokowi tertarik untuk mengakuisisi Nasdem. Abang ada nggak dengar itu? Ada selentingan. Ada selentingan. Tapi Pak Jokowi udah buat ini. Tanya sama wartawan ya, jangan fitnah lah, nggak ada keinginan begitu. Munculnya pasti kan ada sesuatu. Ada yang memulai isu ini. Tapi gimana menurut abang situasi Gibran tiba-tiba dituduh atau Pak Jokowi dituduh ingin mengambil Nasdem ini? Dijual bahasanya kemarin. Mana bisa dibeli? Saya kira isu-isu seperti itu kan berseliweran. Tapi mengingat hubungan pribadi antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu sangat punya jarak dan tidak bakal ketemu, saya kira nggak mungkin. Udah totally nggak mungkin Bang. Justru yang ketemu itu kan dengan Pak Prabowo. Kepentingan apa Pak Surya kepada Pak Jokowi? Gini ya, Pak Jokowi masih menjabat presiden setahun lagi, Pak Surya itu udah nggak menghargai Pak Jokowi. Kenapa gitu? Ya kan, waktu itu dia kan tahu Pak Jokowi itu nggak setuju kalau Anies dicalonkan jadi capres. Tapi tetap aja ditentang oleh Pak Surya dengan cara mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Ini kan udah retak. Ya kan? Habis itu Metro kan setelah itu memojokkan Pak Jokowi terus kan. Semakin jauh kan itu. Memanggil orang-orang yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi. Makin jauh lagi. Nah tiba-tiba kan mau jual partai ini kan ada tawar-menawar. Ada negosiasi, ada dialog. Nggak ada jalan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu berdialog. Jadi kalau menurut saya jauh dari kemungkinan. Nggak mungkin itu terjadi lah. Terjadi. Nah, saya melihat kita harus memilah dulu. Tidak mesti langkah Pak Jokowi dengan Gibran itu sama. Kan biasa orang menganggapnya sama tuh karena ada. Saya kan pernah tanya sama Pak Jokowi. Pak, program-program misalnya pemerintah Pak Prabowo, termasuk masalah PSI, Bapak kira-kira diajak bicara nggak? Dikasih tahu nggak? Wah itu nggak dikasih tahu. Anak saya sendiri Gibran nggak pernah kasih tahu katanya. Kan saya nggak bisa ngatur mereka Bang katanya. Mereka punya inisiatif sendiri. Kayak di PSI. Saya nggak bisa ngatur Kaisang. Kaisang tuh punya langkah sendiri. Gitu. Jadi ya apa ya dia bilang. Dan saya beri kebebasan kepada mereka. Termasuk Gibran. Nggak pernah saya tanya tuh begini kamu harus begini dengan Pak Prabowo gini nggak. Mereka udah dewasa kok. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kalau orang mengaitkan selalu kalau Gibran nih pada ada Jokowi di belakangnya. Belum tentu, kemungkinan besar nggak ada. Saya juga ketemu Gibran juga karena dialog kan ngomong. Nggak ada situasi Gibran itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, nggak ada. Nah jadi dia kan Gibran kan punya staf ahli, punya staf khusus, punya orang-orang pinter juga lingkungan dia udah jalan sendiri.
Ya, Pak Jokowi bilang kalau saya mau memberikan mereka supaya dewasa dalam politik, dalam posisi politiknya, ya saya harus bebaskan mereka untuk belajar sendiri, ngambil keputusan, nggak usah tergantung saya. Gitu. Kan saya day to day itu tidak mengikuti program rencana pemerintah. Itu orang kadang-kadang suka salah menilai gitu. Berarti memang Pak Jokowi itu punya apa ya? Kan banyak yang mengatakan begini kan sebelum kita tahu cerita Bang ini Bang. Pak Jokowi ini kan walaupun kembali ke Solo tapi politik tetap jalan aktif. Mungkin dalam bayangan orang politiknya itu adalah ikut serta dalam perjalanan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Tapi di satu sisi kan itu urusan lain, itu urusan yang berbeda. Ya, Ya kan? kan gini, antar presiden itu saling menghargai. Misalnya waktu SBY presiden, kan nggak bisa Ibu Mega ikut ngatur-ngatur, ya kan? Gitu. Kemudian waktu Jokowi jadi presiden, misalnya ikut campur dari SBY kan nggak bisa. Begitu juga Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak bisa ikut campur. Adapun misalnya sekarang menteri-menteri yang dulu pada masa Pak Jokowi tetap berlanjut menjabat menteri pada masa Pak Prabowo, itu bukan karena Pak Jokowi, karena Prabowo merasa puas dengan kerja mereka. Itu Pak Prabowo sampaikan pribadi kepada kita, kepada saya juga. Secara pribadi, saya puas kok dengan menteri-menteri yang pernah diangkat Jokowi dan sekarang masih dalam kabinet saya puas dengan kerja mereka. Ya kan? Makanya seperti Erlangga, Julhas misalnya ke Bahlil dan siapa lagi yang disebut era Jokowi itu, termasuk Menteri Pertanian, itu Pak Prabowo merasa puas dan firm mereka bisa kerja. Abang gimana membaca ini juga Bang? Kan tadi Pak Prabowo melihat kinerja Pak Jokowi di era sebelumnya kemudian mengambil menteri-menterinya ya. Tapi menurut Abang gimana terkait dengan pengaruh Pak Jokowi di periode yang akan datang? Kan banyak yang mengatakan selain 2024 pengaruh Pak Jokowi ini akan tetap besar sampai 2029. Abang sepakat dengan statement itu atau memang akan ada pemain Ini ya, tokoh lain? pengaruh itu begini maksudnya. Bagaimana? Bukan pengaruh dalam pemerintahan, tapi pengaruh politik. Ini pengaruh politik. Ya, orang kan, semua orang kayak Pak Prabowo kan melihat berkawan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi masih punya pengaruh politik di masyarakat. Ini kan kekuatan. Masa dia menjauh? Pasti Pak Prabowo mendekat dong. Ya kan? Semua kan seorang kepala negara kan begitu. Memperbanyak dukungan dari siapapun yang kira-kira visi dan misinya sama dengan mereka dan tidak akan mengganggu, gitu kan? Jadi kalau dengan Pak JK kan nggak bisa, ya kan? Dilihat kelompok yang dukung bersama-sama Pak JK ini semuanya pengkritik Prabowo kan? Gitu. Ya. Bagaimana saya mau bersama-sama dengan mereka? Sedangkan mereka itu memang tujuannya dinilai ya melemahkan Prabowo misalnya. Sementara Pak Jokowi dilihat memperkuat. Tentu dia berkawan dengan semua lah manusia begitu. Kita jadi dosen aja gitu kok di kampus ya kan. Jadi dekan, jadi apa. Sejak mahasiswa seperti itu. Kalau jadi ketua BEM segala macam. Apalagi presiden. Pasti cari kawan yang memperkuat dia. Bukan yang memperlemah. Dan Pak Jokowi posisinya memperkuat Pak Prabowo secara politiknya Bang jelaskan tadi. Dan itu masih relevan sampai 2029? Iyalah. Masih kuat? Masih, Pak Jokowi kan masih kuat. Artinya gini, ada relawan, ada masyarakat yang tidak terikat dengan relawan, tetap datang kepada Pak Jokowi. Oh yang di Solo rumahnya itu di ya? Solo, kan gitu. Kemudian, apalagi ada PSI misalnya partai. Ya, kalau Pak Jokowi masuk ke situ kan jadi partainya dia. Tentu kecil besar kan ada manfaatnya. Ya kan? Buktinya partai-partai yang gak ikut pemilu ada yang jadi menteri kok. Ya kan?
Berarti memang kuat pengaruhnya sampai 2029. Walaupun Pak Prabowo sedang menjalankan pemerintahan, nampaknya Pak Prabowo agak sedikit hilang kekhawatiran untuk masalah politik dalam negeri. Apabila dia bertemu pemilu lagi. Karena dia tetap bersama dengan Pak Jokowi. Kan gitu poinnya, Iya, Bang? iya. Jadi dari selain partai-partai pendukung dia, kemudian yang non partai, tokoh non partai yang mempunyai pengaruh politik sangat besar juga, ya itu adalah Pak Jokowi. Dia harus tetap, dan dia menang 2024 itu karena Jokowi. Nggak ada Jokowi nggak jadi. Orang kan enak aja bilang, wah kenapa orang Indonesia ini kebanyakan nggak balas jasa. Pak Prabowo tuh tahu jasanya Jokowi. Kan enak aja datang orang, jangan ikut Jokowi, jangan. Lalu kan nggak ngerti lo pinggir jalan lo. Jangan-jangan Pak, ini kan orang tahu. Pak Prabowo kan tahu jasanya Jokowi, dia jadi presiden. Kalau nggak karena Jokowi nggak jadi. Itu dari bulan Mei 2023 udah saya sampaikan. Prabowo nggak didukung Jokowi nggak jadi. Dan Jokowi pasti dukung Prabowo. Bulan Mei 2023 itu saya ngomong. Tapi kan kalau kemarin itu kan masih ada upaya pecah belah tuh, Bang. Tapi kan hari ini kan upaya itu udah mulai nggak ada lagi kan. Pecah belah itu dari karena orang-orang itu tadi. Bagaimana? Ya kan? Gitu. Banyak dulu orang misalnya ya, orang-orang ingin memecahkan Pak Taufik dengan Bu Mega. Seolah-olah jalannya politik Mbak Mega beda dengan jalannya Pak Taufik. Maka mau dipisahkan orang-orang masuk. Ada upaya-upaya gitu. Gimana suami istri mau dipisahkan yang enggak aja. Ya, itu kan? memang ada, Bang, begitu. Ya upaya-upaya itu kan ada orang-orang ini pikiran pendek dengan kepentingan mereka. Suami istri mau adu domba. Gimana? Kan saya tahu bagaimana mau adu domba suami istri. Ya. Oh, ini waktu Bang masih di PDI itu ya. Nah, begitu juga ini. Kadang-kadang ikatan politik lebih kuat daripada ikatan suami istri kan? Oh, itu penilaian Bang terhadap masih kuatnya Jokowi di pemilu yang akan datang. Ya. Masih punya. Pastilah, pasti. Masih punya cukup kekuatan yang besar. Kuat itu tidak bisa diukur dari misalnya nanti PSI nggak lolos lagi misalnya. Itu bukan berarti Jokowi nggak kuat. Orang mungkin tidak semua pendukung Jokowi itu ke PSI, ya kan? Tapi kalau memang diorganisir, dibangun dengan baik, diprogramkan semua, bisa jadi semua pendukung Jokowi itu akan ke PSI. Kalau anggapnya nature aja dengan harapan nature, mereka Berharap natural aja masuk. natural nggak bisa begitu politik. Kan? Banyak kan artis-artis terkenal kalau dia muncul di panggung 1 juta yang hadir kan, itu simpatisan dia. Tapi ketika dia muncul sebagai caleg, muncul sebagai ketua partai, kemudian itu tidak diorganisir, tidak di-engineering untuk dia bisa mendukung kita, ya paling 10.000 nanti dari 1 juta. Iya. Itu tugas berat tuh ya. Situlah partai politik membutuhkan yang namanya ideolog. Sebagai orang yang berhasil membangun Nasdem, Abang layak cerita itu. Perlu ideolog, perlu namanya organisatoris, perlu juga propagandis. Propagandis itu kan sebenarnya nilai partai ini 2, tapi kalau dia propaganda bisa jadi 10 di mata orang. Itu penting. Mesti banyak propagandis ini yang datang ke tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak bisa duduk aja. Kau kader apa kerja kau duduk di kantor? Saya hadir setiap hari di kantor di cabang, kantor DPP, tapi nggak ada kerja. Kerja politik itu kan di lapangan. Good point. Itu poin penting, Bang. Iya, saya kan tahu. Iya kan, kita udah 3 kali 4 kali ikut nyalek kan. Kita tahu duduk tuh nggak ada bawa apa-apa. Jadi kayak PSI ideologi mungkin udah punya, katakan udah punya, ya kan. Nah, kemudian leadership ada, katakanlah di sini Pak Jokowi, ya kan, yang mau dijual sebagai leadership ya.
Kemudian ketiga, organisatorisnya tinggal dibangun. Yang paling perlu diperbanyak tuh propagandis. Di masing-masing kabupaten tuh mesti ada orang yang bisa ngomong, menjelaskan namanya PSI ini apa programnya, ininya. Pasti nanti kan ada orang yang counter. Dan propagandis itu masih ada di tempat. Jangan semuanya di pusat. Mesti ada setiap daerah tuh yang mampu menjelaskan PSI apa dan berhadapan dengan orang-orang mengkritik, menghadapan orang-orang yang kontra, dia harus ada. Itu menjelaskan kepada masyarakat. Itu dulu abang lakukan di Nasdem? Dulu kan. Dulu abang lakukan itu? Iyalah, saya ketua di Jawa Timur, ketua di Maluku. Ya kan? Bang propagandisnya? Ketua DPW sekaligus propagandis. Itu dia poinnya. Ketua DPW nggak propagandis nih bingung juga bang. Nah, ketua DPW cuma duduk-duduk aja ongkang-ongkang kaki tapi nggak ngerti apa-apa. Ada hancur aja, nggak bakal menang. Okay. Apalagi nanti dapat caleg yang sontoloyo, semakin jauh dari kemenangan. Oke, kita geser dulu deh ini. Geser terus dari tadi. Enggak bang. Ada satu pertanyaan yang pengen aku tanyain dulu. Kan kembali kepada kan survei tadi loh bang yang di awal itu, yang di part 1 tadi itu. Banyak yang sekarang namanya lagi naik jadi calon capres. Lagi apa? Naik namanya. Menjadi calon capres menurut angka survei. Pak Jokowi ya udahlah, udah selesai masanya waktu mimpin. Sekarang masa dimana memperbesar partai atau agenda-agenda politik beliau. Tapi di satu sisi kalaupun kita melihat ke depan, melihat ke pemilu 2029, ke capres atau cawapres, yang lagi lebih menarik adalah capres sekarang. Beberapa nama cukup tinggi untuk menjadi capres. Siapa ya? Salah satunya KDM dan Anies Baswedan. Pak Prabowo pastinya. Di antara ketiga itu, atau abang memproyeksikan nggak 2029 kayaknya Prabowo akan menghadapi si A, kayaknya Pak Prabowo akan menghadapi si B. Abang ada gambaran begitu nggak? Nama-nama yang menurut abang kayak punya potensi melawan ya, belum tentu menang. Kalau KDM ini kan dari Gerindra, Nggak mungkin. ya kan? Ya bisa aja dia bisa keluar dari Golkar masuk Gerindra kok. Kan tergantung kepentingan. Buat KDM tuh di Gerindra tuh bukan ideologis, kepentingan. Supaya dia bisa jadi gubernur, masuk Gerindra kan. Kalau dia Golkar nggak bisa. Ada Ridwan Kamil kan gitu. Waktu itu ya. Nah, kemudian masuk Gerindra. Nanti dengan saat yang gampang juga dia pindah. Kalau memang harus bersaing dengan Prabowo sebagai capres. Walaupun kemungkinan itu kecil. Ya kan. Nah, yang sudah pasti kan Anies. Anies juga potensial. Gitu loh. Nah justru itu sekarang ini yang di gerakan-gerakan, kalau boleh kita bilang kan, saya nggak tahu ya apakah ada benang merah antara Anies dengan kelompok-kelompok Saiful Mujani kayak apa Ferry kan, dengan apa lagi Islah Barawi, dengan JK segala macam, nggak tahu kita. Walaupun mereka tadinya dianggap sebagai pendukung Anies atau bukan pendukung Prabowo lah, gitu. Nah jadi Anies itu kan potensial menjadi lawannya Prabowo di 2029. Anies masih Anies ya. Ganjar udah nggak mungkin lah ya. Ganjar udah sontoloyo itu udah nggak ada itu. Maju bupati aja yang belum menang nanti. Suka banget ngeje orang. Iyalah. Oke. Berarti memang Anies salah satu orang. Tapi kan Pak Prabowo masih 2 periode kan bang? Ya kita nggak tahu kan. Kita lihat dulu nanti apa ada kendala-kendala di tengah jalan ini. Iya kan? Mudah-mudahan nggak ada. Kayak Gus Dur 2 periode pasti mau, tapi ada kendala kan. Nah kita lihat juga Pak Prabowo mudah-mudahan nggak ada kendala. Kita kayak bilang jangan jadi Tuhan. Habibie kan juga mau jadi presiden tapi kendala datang Kita dari abang. jangan jadi Tuhan bilang Prabowo nggak ada kendala. Belum tahu kita. Bang, Habibie juga mau jadi presiden tapi kendala di abang kan. Nah, ya lah. Luka lama nggak usah dibuka. Oke, terima kasih banyak Bang Zulfan Lindan telah hadir dan diskusi bersama di Retorika Show. Sampai jumpa.